Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya, diantaranya yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri selaku dosen retorika dakwah dan teman-teman studi Al-Hikmah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan tema futur. Apakah futur itu? Secara bahasa, futur berarti putusnya kegiatan setelah kontinu bergerak, juga dapat berarti dalam diam setelah bergerak, atau malas, lamban, dan santai setelah sungguh-sungguh. Penyebab futur yang pertama, berlebihan dalam din. Berlebihan dalam din dengan pemaksaan diri dalam melaksanakan ibadah hanya mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Tubuh dan jiwa manusia hanya dapat memikul beban berat untuk satu waktu tertentu. Jika ia didera untuk memikulnya, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap fitrahnya sendiri. Yang kedua, mubah atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah adalah suatu yang dibolehkan, namun para sahabat sangat menjaganya. Mereka lebih memilih untuk menjauhkan diri dari hal yang mubah karena takut terjatuh pada yang haram. Berlebihan dalam makanan menyebabkan seorang menjadi gemuk. Kegemukan akan memberatkan badan sehingga orang akan menjadi malas. Malas membuat seorang menjadi santai, dan santai mengakibatkan kemunduran. Karena itu, secara keseluruhan hal ini menghalangi untuk berharokah. Yang ketiga, jauhnya seseorang dari jamaah membuatnya mudah didekati syaitan. Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu akan menerkam manusia yang menyendiri, seperti serigala menerkam dombanya yang terpisah dari kawanannya. Hadis riwayat Ahmad. Jika syaitan telah memasuki hatinya, maka tak sungkan hatinya akan melahirkan zon atau prasangka yang tidak pada tempatnya kepada jamaah dan harokah. Jika berlanjut, hal ini menyebabkan hilangnya sikoh atau kepercayaan kepada jamaah dan harokah. Dengan jamaah, seorang akan selalu mendapatkan adanya kegiatan yang selalu baru. Ini terjadi karena jamaah merupakan kumpulan pribadi yang masing-masing memilih gagasan dan ide baru. Sedang tanpa jamaah, seorang dapat terprosok kepada kebosanan yang terjadi akibat kerutinan. Karena itu, Imam Ali berkata, sekerup-kerup hidup berjamaah lebih baik dari bergemingnya hidup sendiri. Selanjutnya, cara pengobatannya atau cara mengatasi futur yang pertama, jauh dari kemaksiatan. Kemaksiatan akan mendatangkan kemungkaran Allah dan pada akhirnya membawa kepada kesesatan. Allah berfirman, dan janganlah kamu melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa musibah oleh kemurkaanku, maka binasalah ia. Quran surat 20 ayat 81. Jauh dari kemaksiatan akan mendatangkan hidup yang akan lebih berkah. Dengan keberkahan ini orang dapat terhindar dari penyakit futur. Allah berfirman, jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Quran surat 7 ayat 96. Yang kedua,
cara mengatasi futur, tekun mengamalkan amalan siang dan malam. Maksudnya, amalan siang dan malam dapat melindungi dan menjaga muharrik untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjauhkan dari perbuatan yang tidak mendapat restu dari Allah. Allah berfirman, dan hamba-hamba yang baik dan Rabb yang maha penyayang itu ialah orang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran surat 25 ayat 63 sampai 64. Yang terakhir, yang ketiga, mengintai waktu-waktu yang baik. Maksudnya dalam banyak hadis Rasulullah hanya menginformasikan adanya waktu-waktu tertentu di mana Allah lebih memperhatikan doa hambanya, seperti sepertiga malam terakhir, bulan Ramadan, dan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Waktu-waktu itu memiliki keistimewaan yang dapat mengangkat derajat seorang di hadapan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.